Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Babak demi babak terus berlangsung, saya kira akan mulai mereda. Ternyata tampaknya sih makin meningkat ini. Berbagai interpretasi muncul baik dari kubu pro maupun yang kontra. Muncul nama Susno Duaji yang kemarin sudah mulai beberapa minggu yang lalu tampaknya ya, sudah muncul di media yang menyatakan mudah untuk membuktikan, tinggal panggil UGM-nya, dia sebutkan asli ya sudah katanya. Tapi tentu itu tidak bisa masuk di logikanya kubu yang kontra ya. Kita akan coba lihat hari ini bagaimana perseteruan baru antara Susno Duaji dan Roy Suryo, Rizal Fadilah dan yang lainnya ya, ketika mengatakan sesuatu itu asli atau tidak. Identik itu tidak sama dengan otentik katanya. Kalau bahkan netizen hari ini sudah menyampaikan kalau memunculkan fotokopian uang kertas ini ya, fotokopian, kemudian dianggap ini identik nih. Kalau identik berarti ini asli, bisa dipakai. Jadi logika itu akhirnya dipakai oleh netizen gitu. Saya lupa juga munculinnya, itu yang rame di media sekarang seperti itu. Baik, Susno Duaji versus Rizal Fadilah. Tentu di situ juga ada Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana kejanggalan SPP, kwitansi SPP Jokowi. Yang di tahun ke berapa? Kedua apa ketiga ya, tapi SPP-nya semester 2. Kalau semester 2 itu ya masih di tahun awal ya. Oke lah, biasa kan perkuliahan sekolah sama ya, dimulai sekitar Juli Agustus ya gitu ya. Jadi tahap kedua pembayaran ya biasa di bulan Januari. Nanti kita simak. Seru juga ini ya. Oke, kita mulai dulu dari kabar TPUA tolak hasil uji ijazah Jokowi oleh Bareskrim dan akan minta gelar perkara ulang ke Biro Wassidik. Berarti ada ruang ya untuk bisa dilakukan uji ulang nih. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA menolak hasil uji forensik Bareskrim terhadap ijazah Jokowi setidaknya karena 3 alasan. Tim ini bahkan pada Senin akan berkirim surat ke Biro Pengawasan Penyidikan Mabes Polri untuk meminta gelar perkara ulang. Kami menolak hasil uji forensik Bareskrim karena 3 alasan. Pertama, kesimpulan Bareskrim bahwa ijazah Jokowi identik dan otentik itu belum final, karena yang berwenang memvonis bahwa ijazah Jokowi otentik adalah pengadilan, bukan Bareskrim. 2. Ada pergeseran makna identik menjadi otentik atau asli, sementara dari pihak TPUA sendiri masih mempertanyakan apakah 3 ijazah yang dijadikan pembanding memiliki kredibilitas dan terjamin keasliannya. Jadi kalau nyebut asli dengan hanya membandingkan, pembandingnya asli tidak. Nah, jadi mengarah ke sana pertanyaannya. Jangan-jangan pembandingnya palsu sehingga identik palsu, tegas Rizal Fadilah. Yang ketiga, tidak memenuhi scientific crime investigation karena pengujian tidak dilakukan dengan menguji pula usia kertas, jenis huruf dan lain-lain. Nah, hari ini alat-alat canggih bisa mendeteksi itu ketika ada kertas ini bisa diukur. Ini kertas munculnya tahun berapa? Sebetulnya kalau saja itu disampaikan, tentu akan mengurangi kegaduhan yang ada hari ini. Tapi nanti ada jawabannya dari Susno Duaji. Menarik juga ya. Banyak yang harus dikaji lebih dalam terkait ijazah Jokowi itu. Rizal menyesalkan selama proses penyelidikan berlangsung oleh Bareskrim, pihaknya sebagai pengadu sama sekali tidak dilibatkan. Bahkan aduan TPA ke Bareskrim hingga kini pun tidak ada nomor perkaranya. Bisa begitu ya? Luar biasa ya. Ataukah memang itu lazim? Ya, yang dilakukan Bareskrim sebelum konferensi pers adalah gelar perkara internal tanpa mengundang TPUA, ahli atau pihak terkait lainnya. Karena mungkin merasa Bareskrim sudah punya ahlinya di dalam gitu ya. Para ahlinya sudah ada. Karena itu pada Senin,
kami akan bersirim ke Senin berarti besok ya. Besok akan berkirim surat ke Biro Wasidik agar dilakukan gelar perkara ulang dengan melibatkan TPUA sebagai pengadu, ahli, dan pihak terkait lainnya. Pemerhati politik dan kebangsaan asal Bandung, Jawa Barat ini menjelaskan dasar permintaan gelar perkara ulang itu diatur dalam Perkap. Oh, ada ya, pantesan dipakai nih. Perkap Polri nomor 6 tahun 2019 khususnya di pasal 31 dan 33. Ini memang harus pintar-pintar cari melihat pasal-pasal memang. Tapi itu kerjaannya ahli hukum. Surat itu akan kami tembuskan ke Presiden, DPR, Kejaksaan Agung, Irwasum, Bareskrim, dan tim advokasi. Seperti diberitakan sebelumnya, Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi identik dan otentik setelah dibandingkan dengan ijazah milik 3 rekan seangkatannya di UGM. Ini seingat saya itu memang persis yang dikatakan Susno Duaji tempo hari. Ya tinggal dipanggil UGM-nya, tinggal dilihat pembandingnya, ya sudah sederhana itu saja kan. Nah kalau gitu kenapa nggak dari dulu ya, zaman Gus Nur dan Bambang Tri gitu. Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Polisi Juhandani Raharjo Puro ini juga akhirnya dipersoalkan juga, diulik juga oleh netizen ini, oleh BIN, Badan Intelijen Netizen. Uji banding dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi. Uji banding dilakukan terhadap ijazah asli milik Jokowi dan 3 ijazah pembanding dari rekan seangkatan beliau di UGM dengan tahun dan kelulusan yang sama. Itu disampaikan di konferensi pers kemarin yang ramai ya. Dari hasil uji laboratorium forensik, semua elemen ijazah dinyatakan identik termasuk jenis kertas, tulisan, map penyimpanan dokumen. Sama persis, termasuk mapnya yang dipersoalkan juga oleh Dr. Tifa. Kok mapnya kayak gitu katanya. Map yang digunakan untuk menyimpan ijazah Pak Jokowi itu masih sama persis dengan map milik rekan-rekannya. Bahkan map tersebut kondisinya sudah kumal. Ya wajib kumal ya, karena 85, 95, 95, 2005, 2015, 2020. 40 tahun usianya. Luar biasa. Ada Harun, titik 2, 2021 ada uji forensik by netizen. Bandingkan ijazah Jokowi dengan 2 ijazah kehutanan tidak identik. Nanti bisa dihadirkan di pengadilan. Berarti yang pembandingnya di Puslab 4. Ya memang kita sudah pernah sampaikan juga itu. Memang ada 3 nomor ya. Ada 3 nomor ijazah yang salah satunya nomor Jokowi. Yang 2 ini identik ya. Font, kemudian ukuran. Menggunakan perbandingan secara mata telanjang itu dilakukan. Huruf N ini anggaplah begitu ya, nempel ke logo UGM-nya itu di sebelah mana. Dilakukan uji itu, ternyata yang 2 sama, yang 1 yang Jokowi beda. Nah itu sama-sama 85, sama-sama kehutanan kalau tidak salah ya. Nah ini bisa juga nanti ini dihadirkan sekaligus. Nah, ini yang dimaksud oleh Pak Rizal Fadilah tadi sebagai ahli yang bisa sebagai fungsi yang melakukan recheck. Kan gitu ya. Cek, recheck, cross check. Kalau tidak dilakukan cek, recheck, cross check, ya biasanya cekcok. Jadi biar nggak cekcok, lakukanlah cek, recheck, cross check. Nah, begitu kali ya. Oke, ini versinya Pak Rizal yang meminta untuk dilakukan pengujian ulang dan ruang itu ada ya, dilaporkan ke Wasidik. Nah, sekarang ini versi Susno Duaji yang menjawab keraguan Roy tentang proses lab for ijazah Jokowi yang pakai perasaan. Jadi kata Roy kurang lebih begitulah, ini pakai perasaan ini. Mantan Kabar Reskrim Susno Duaji menjawab keraguan pakar telematika Roy tentang lab for pengujian ijazah. Adapun tempo hari Bareskrim sudah menyatakan ijazahnya asli. Dalam perdebatan dengan Susno, Roy minta agar proses itu lebih komprehensif dan terbuka. Misalnya apa? Ini persis sama dengan yang dinyatakan oleh Pak Rizal ya. Yang laporkan TPUA, ya, aturannya yang di situ juga terlibat lah, kurang lebih begitu ya. Nah, tanggapan dari Susno, dia menganggap keraguan itu wajar lantaran Dirtipidum Bareskrim tidak menjelaskan bagaimana pihaknya sampai pada kesimpulan seperti itu. Kata Susno, mantan Kabar Reskrim nih, semisal ada orang lapor yang hadir, berarti nggak ada ya, nggak ada di itu.
saat pengumuman hasil uji lapor, orang itu akan menjelaskan proses uji lapornya. Sehingga pada kesimpulan itu apa? Apa karena diraba, dielus, atau karena dengan teknologi yang ada, karena Bareskrim sudah mempunyai laboratorium yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika. Wah. Tapi jelas bahwa ini bukan karena dicium, bukan karena diendus, bukan karena ini, tapi karena kita menggunakan teknologi tingkat tinggi. Wah, ini menarik nih pernyataan Susno Duaji ya. Mantan caleg PKB ya, kemarin pernah nyalek tapi mungkin nggak kepilih ya.